Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran bidang fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada bab puasa. Nah, di kitab Sabilul Muhtadin, puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atas pihak tertentu. Nah, adapun syarat puasa ada terbagi kepada 4. Yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga Islam, dan yang terakhir mampu atasnya berpuasa. Rukun puasa pun terbagi kepada 2. Yang pertama niat puasa, yang kedua menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Adapun rukhsah fidyah, yaitu fidyah puasa wajib bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur dan menggantinya dengan membayar 1 mud gandum atau beras. Yang wajib fidyah adalah yang pertama orang yang sangat tua dan orang yang mati dengan adanya utang puasanya. Dan yang kedua ibu hamil dan menyusui dikarenakan takut akan kesehatannya dan anaknya. Dan yang ketiga, orang yang melewatkan mengqadha puasa Ramadan hingga datang puasa Ramadan yang lain. Adapun kafarat puasa. Nah, wajib kafarat dan mengqadha atas orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan jima secara sengaja. Kafarat jima sama seperti kafarat zihar, yaitu memerdekakan budak atau seorang sahaya yang mukmin. Jikalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan orang fakir miskin. Nah, adapun tatawwu adalah puasa sunnah atau yang tidak dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, dan pahala yang tiada terhingga didapatkan apabila mengerjakannya. Sunnah puasanya seperti puasa 6 hari di awal bulan Syawal atau puasa hari Arafah bagi selain jamaah haji dan hari Asyura. Nah, berikutnya adalah perbandingan pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dengan 4 mazhab yang lainnya. Di sini saya mengambil wajib qadha dan kafarat atau tidak orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Nah, di sini pendapat Imam Malik, wajib qadha dan kafarat orang-orang yang melakukan hubungan intim dengan sengaja. Yang kedua, makan dan minum secara sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Itu beliau berpendapat wajib qadha dan kafarat. Nah, sedangkan Imam Hanafi, wajib qadha dan kafarat adalah orang yang melakukan hubungan intim secara sengaja, makan dan minum secara sengaja. Adapun Imam Hambali, orang yang wajib qadha dan kafarat adalah orang yang melakukan hubungan intim saja. Nah, adapun Imam Syafi'i dan Syekh Arsyad Al-Banjari, yang wajib qadha dan kafarat hanyalah orang yang melakukan hubungan intim. Adalah perbandingan pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dengan isu terkini dan fatwa kontemporer. Nah, tentang hukum keluarnya darah dari tubuh manusia saat puasa, para ulama itu berbeda pendapat. Pertama adalah pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Pada zaman dulu itu kan pemikiran sidin ini mengeluarkan darah atau berbekam tidaklah membatalkan puasa, tetapi diutamakan untuk tidak melakukan bekam karena dapat melemahkan badan atau keadaannya. Nah, itu beliau sependapat dengan pendapatnya Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i yang memperbolehkan berbekam. Nah, adapun fatwa kontemporer. Nah, umumnya pada ulama kontemporer sepakat bahwa pengambilan darah dari orang yang puasa dengan maksud sebagai sampel saja maka tidak membatalkan puasa. Nah, namun ada perbedaan pendapat jika darah yang diambil itu cukup banyak, seperti contohnya untuk didonorkan kepada pasien sakit yang membutuhkan darah. Nah, di antara ulama kontemporer yang berpendapat donor darah tidak membatalkan puasa adalah Syekh Yusuf Abdurrahman Jabnakah Al-Maidani dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Dan ulama yang berpendapat batal puasa orang yang mendonor darah adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin.